Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bongkar Bro, masih bersama Alit Suralit. Nah, pertama-tama gue mau doain dulu teman-teman yang nonton supaya tetap dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin, amin, amin. Tapi ngomongin soal sehat, jangan lupa buat olahraga. Nah ini si PetMate S17 Bluetooth neckband headphone. Headphone apa earphone? Headphone disebutnya gitu sih. Ya, jadi ini memang untuk kegiatan sport kayak gitu. Tapi gimana nih? Bagus nggak barangnya? Mendingan kita langsung aja ke videonya. Dan kita juga mau makasih banget nih sama PetMate yang udah ngirimin si PetMate S17 ini untuk kita review. Ini dia barangnya. Kiwili-kiwili gini. Iya. Nah, ini dia si PetMate S17 yang harganya dibanderol itu sekitar 29 sampai 39 dolar. Atau sekitar 400 sampai 550 ribu rupiah. Cuman ya gitu. Gue belum nemuin sih yang ngejual di marketplace Indonesia kayak Tokped, Shopee gitu. Gue cek belum ada. Jadi kalau misalnya teman-teman yang tertarik langsung aja kunjungi website resminya di petmatetech.com. Dan dengan harga segini yang jelas kalian akan mendapatkan satu buah neckband handphonenya. Kemudian juga kalian akan mendapatkan satu kabel micro USB. Terus juga kalian akan mendapatkan dua pasang ear tips yang ukurannya berbeda. Terus juga ada manual booknya. Tapi jujur gue nggak nemuin garansinya di kotaknya, iya. Tapi setelah gue cari-cari, ternyata bisa ngeklaim langsung di petmate@support.cn. Nah itulah, jadi teman-teman bisa langsung klaim garansinya di website resminya si PetMate. Kita bahas dulu dari build quality dan desainnya. Kalau ini sih build quality-nya beneran udah kokoh ya, solid ya. Materialnya juga ya memang sih ada plastik. Dan ini tuh didominasi oleh karet, rubber gitu. Bahannya tuh kalau nggak salah TPU, termoplastik poliuretane. Ya gitulah pokoknya, ngerti kan? Paham kan yang gue ngomongin kan? Iya. Dan ini tuh elastis banget. Bagian neckbandnya tuh elastis banget. Ini bisa ditekuk-tekuk begini. Cuman di bagian ininya, kabel ke si earphone-nya itu tuh agak kecil, agak tipis, nggak kayak kabel biasa. Jadi gue agak takut putus. Ya ngerti lah kalian, yang pengalaman putus kan pasti nggak enak ya. Putus apaan dulu nih? Kok jadi bingung ya? Sepi sih, nggak ada orang, jadi nggak ada yang ea-eain. Makanya cari istri. Untuk desainnya sendiri, ya ini sih sebenarnya mirip banget sama Bluetooth neckband kebanyakan ya. Dan dia tuh sporty banget. Seperti yang teman-teman lihat, untuk kontrolnya ini ngumpul semua di sisi sebelah kanan. Dan ada 3 tombol di bagian luarnya, yaitu ada multifunction button, terus juga ada plus dan minus. Serta ada lampu indikatornya juga. Sedangkan di dalamnya ada slot charging dan tombol equalizer. Wih, tunggu dulu. Ada equalizernya? Nanti, gue jelasin di belakang. Pindah ke sebelah kirinya ada branding dari si PetMate-nya. Kemudian di bagian earbuds-nya, ini bentuknya kecil sih, jadi nggak bulky sama sekali. Jadi ngaruh banget ke fittingnya. Dan di earbuds-nya juga ada magnet. Yang kalau misalnya kita kalungin gini, nah terus kita pasangin nih, tluk, tuh, nempel dia. Nempel begini, jadi nggak gelayutan kemana-mana. Ya you know lah, kalau misalnya nggak ada magnetnya kan bisa gelayutan. Kalau ini tuh nggak, jadi nah lebih rapih dan bersih. Apa sih bersih? Simple gitu maksudnya. Sedangkan beratnya sendiri itu cuma 40 gram. Dan dengan berat segini ya sama sekali nggak bikin gua pegel ya. Waktu gua pakai di leher tuh ya enak-enak aja. Untuk fittingnya, nah ini tuh sebenarnya udah enak banget. Seriusan, gua pakai tuh pas banget ya. Karena dia kan bentuk si earphone-nya ini, si earbuds-nya ini dia kecil. Jadi masuk banget ke kuping gua. Tapi ya tinggal disesuaikan lagi ya ear tipsnya sama ukuran telinga teman-teman yang pasti biar lebih pas lagi. Tapi kalau misalnya pas gue pakai itu memang beneran enak. Gue jungkir balik juga, maksudnya gue loncat-loncat tuh
Dia nggak ngegeser sama sekali dari kuping gue, jadi nempel banget, ngegrip banget. Cuman nih si neckbandnya pas gue cobain buat lari, ya larinya agak brutal, agak sprint gitu. Dia agak bergoyang-goyang seperti ini si loncat-loncatnya. Yang akhirnya itu narik kabel dan si earphone-nya dan si earbuds-nya dari telinga gue. Ya cuman itu kan bukan gara-gara si PetMate-nya ya, maksudnya itu gara-gara gue aja yang pecicilan ya. Mungkin kegiatan sportnya nggak sampai yang kayak gitu, tapi memang kalau buat jogging sih udah aman. Dia juga sudah dilengkapi dengan IPX5 water resistant. Jadi udah aman kalau misalnya buat keringat, hujan-hujan ringan ya udah aman lah. Pokoknya blast aja kalau misalnya lagi kondisi-kondisi begitu. Nyantui. Serta kalau misalnya kita pakai di luar ruangan, passive noise isolation-nya udah lumayan oke menurut gue. Jadi ini sebenarnya enak banget sih dipakai buat sport. Iya, seriusan. Ini enak dipakai sport. Gue demen sih. Seriusan. Untuk kapasitas baterainya, si PetMate S17 ini itu punya 240 mAh yang diklaim bisa tahan sampai 16 jam playtime. Ya, 16 jam playtime. Cuman pas gua tes nggak dapet sih, gua dapet kayak sekitar 14 jaman gitu. Ya lumayan sih, nggak jauh-jauh amat lah dari klaimnya. Meskipun tenggatnya 2 jam, tapi masih oke menurut gua. Untuk charging time-nya sendiri, dia sekitar 1,5 sampai 2 jam. Ya, dengan slot charging itu masih micro USB. Yang agak disayangkan sih itu. Mungkin dengan Type-C, kalau sudah Type-C, harusnya charging time-nya akan lebih cepat. Tapi tunggu dulu. Jangan dulu mengkerut mukanya. Dia udah support kayak fast charging gitu. Jadi kayak misalnya cuman 10 menit aja, itu udah punya playtime 1 jam. Ya. Seru sih kalau misalnya yang ngecasnya cepet-cepet gini, maksudnya jadi gampang banget kan. Kita dapat playtime lebih banyak daripada waktu chargingnya. Dan untuk ngecasnya, teman-teman ingat lagi nih ya, arus yang direkomendasikan oleh si PetMate nih itu maksimal 5 volt 2 ampere. Tuh, jangan kelebihan. Nanti kalau kelebihan ya meledak ininya, rusak maksudnya gitu. Untuk pairingnya gampang. Teman-teman tinggal nyalain Bluetooth di device atau di smartphone teman-teman, kemudian nyalain si PetMate S17 ini dan tahan selama 3 detik di tombol MFB-nya. Ada tuh yang bulat tuh, nih yang tengah sini bagian tengah. Dipencet sampai lampunya berkedip tuh merah biru. Tang tung tang tung tang tung. Nah, itu udah masuk pairing mode. Tinggal di search aja terus connect, gampang banget. Dan koneksinya dia masih menggunakan Bluetooth 5.0. Agak gimana sih? Cuman maksudnya gue surprise-nya gini. Dengan Bluetooth 5.0-nya dia, biasanya kan 5.0 tuh klaim 10 meter no obstacle. Cuman nih pas gue cek, ya jaraknya sih without obstacle memang, tapi lumayan jauh dibandingin kayak TWS-TWS yang Bluetooth-nya 5.0. Ini tuh lebih jauh daripada mereka. Tapi tingkat kestabilannya gue bilang masih agak so-so. Kenapa? Karena beberapa kali gue ngerasain dia masih agak lep-lep, masih agak ada putus-putusnya. Meskipun itu nggak sering, jadi nggak terlalu mengganggu. Tapi hal itu masih gue temukan di si PetMate S17 ini. Untuk kontrolnya dia menggunakan button dan udah kliki. Serta ya kayak gini nih, di tombolnya tuh kayak apa ya, kayak timbul gitu. Jadi kalau nggak dilihat, cuma diraba doang, kita bisa mengenali tombol mana yang kita pencet. Jadi enak banget mengoperasikannya. Nah, gua tuh bener-bener nggak pernah sekalipun salah perintah. Sedangkan untuk ketersediaan kontrolnya sih udah lengkap menurut gua. Bisa play pause, kemudian bisa volume control, next previous track, menjawab dan mengakhiri panggilan, dan serta menolak panggilan, juga bisa untuk voice assistant. Udah lengkap makanya. Dan si PetMate S17 ini juga sudah bisa dual connection. Iya, dual pairing gitu di 2 device. Gue ngetes tuh di handphone sama di laptop. Dua-duanya connect. Cuman teman-teman harus pastiin lagi ya, udah connect kedua-duanya nih, ke laptop dan ke handphone misalnya kayak gue. Nah itu tuh bisa pindah-pindah. Enak aja gitu, ya lancar aja gitu. Cuman memang nggak flawless ya. Dia tuh perpindahannya masih ada jeda. Cuman jedanya nggak yang sampai mengganggu sebenarnya. Diwajarkan sih sebenarnya kalau untuk dual connection kayak gini. Jarang-jarang gitu. Untuk neckband sporty ya kayak gini bisa dual connection. Maksudnya fungsinya jadi nggak cuman buat olahraga tok. Karena ya gue ngerasain kayak gue lagi dengerin nonton gitu di laptop, kemudian tiba-tiba ada telepon di handphone tuh, gue tetap langsung bisa ngangkat dari si PetMate S17 ini. Mantul kan? Nah, untuk latensinya gimana bang? Kalau gue buat nonton streaming YouTube gitu, terus nonton drakor, ya buat kegiatan-kegiatan kayak TikTokan lah segala macem sih udah enak, udah nyaman. Meskipun ya masih kerasa sih jelas sih delaynya, cuman nggak yang sampai ngeganggu banget. Cuman kalau buat main game,
Ya gue ingetin lagi kalau si PetMate S17 ini peruntukannya untuk sport, untuk olahraga, bukan untuk main game. Tapi buat temen-temen yang penasaran, ya udah, lihat aja tesnya. Terus buat mic-nya gimana, Bang? Nah, ini yang agak gimana ya? Ya maksudnya dia memang tidak dilengkapi dengan fitur apa-apa di mic-nya gitu. Tapi ada yang bikin kita wow gitu. Ya, teman-teman denger aja dulu lah sendiri si tes mic-nya. Oke, sekarang teman-teman sudah mendengarkan suara mic langsung dari si PetMate S17 ini. Cek 1 2 3 3 2 1. Tapi ini masih dalam keadaan yang sepi. Sekarang kita coba dengan keadaan yang ramai kayak di pinggir jalan. Cek 1 2 3 3 2 1. Sekarang teman-teman mendengarkan suara mic langsung dari si PetMate S17 dengan gangguan ambience dari luar. Ini kita setel suara seperti biasa, gangguan kayak ada bis lewat, mobil, klakson, bla bla bla. Apakah suaranya mengganggu suara gua akhirnya jadi mendem atau gimana nih? Cek 1 2 3 3 2 1. Nah, seperti yang udah kita dengerin sama-sama ya, itulah hasilnya. Maksudnya untuk di keadaan hening, suaranya tuh enak menurut gua. Suara mic kualitasnya tuh bagus, jernih. Meskipun dia nggak punya embel-embel support kayak CVC atau ENC, enggak gitu. Jadi ya oke aja. Dan gua pertama surprise itu karena gua telepon kakak gua, terus gua tanya, gimana nih kualitas mic-nya? Gua lagi pakai TWS, terus dia kayak yang nggak nyadar gitu. Oh, gue pikir dari handphone gitu. Jadi keren kualitasnya. Cuman ya pas dipakai di luar ruangan dengan gangguan ambience ya suaranya masuk semua ya. Masa kerasanya masih kayak tumpang tindih sama suara gua. Jadi ya suppose tuh kalau misalnya dipakai di luar agak kurang enak, cuman di dalam ruangan lumayan oke. Jadi sebenarnya fungsinya mungkin bisa jadi nggak cuman buat sport doang, tapi bisa juga buat WFA kali ya di rumah atau buat meeting online gitu. Oke juga. Nah, sekarang kita masuk ke kualitas suaranya. Gimana nih kualitas suara si PetMate S17 ini? Teman-teman denger aja dulu sound sampelnya. Hold on, girl, now wait just a minute. I've got something to say. You should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Nah, untuk power volume sendiri, si PetMate S17 ini menurut gue lumayan kenceng. Soalnya gue pribadi ngedengerin tuh nyaman di 45%-an. Jadi ya lumayan keluar gitu si powernya. Terus dengan chipset QCC 3003 dan dia tuh kalau nggak salah pakai 10 mm dynamic driver. Ini tuh bener suaranya fun banget, seriusan. Dia tipikalnya ke warm, jadi bassnya tuh tebel ya. Ya wajar sih, maksudnya kalau tipe kayak buat sporty gitu pasti rata-rata mainannya bass. Jarang banget yang mainannya balance, jarang. Mainannya pasti bass. Dan si PetMate S17 ini seperti yang gue bilang di awal tadi, dia punya equalizer bass. Jadi bikin bassnya lebih ngeboost gitu, bass boost lah gitu. Nah, bisa ditekan di bagian dalam sisi sebelah kanan nih. Itu beneran bikin bassnya tebel banget, seriusan, tebel. Ini bassnya seperti yang tadi gue bilang, dia tebel. Jadi tipikalnya itu apa ya? Dia tuh bassnya di depan ya. Bassnya naik banget, overlapping ke si mid dan treble-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang nyari clarity sih mungkin nggak akan dapat di sini. Kemudian kalau teman-teman yang nggak suka bass mungkin juga nggak akan cocok sama si PetMate S17 ini. Gue ingetin lagi ya. Tapi kalau misalnya kayak gue yang doyan bass sih senang-senang aja gitu. Beat tuh bener-bener dapet gitu. Dan di si bassnya sendiri tuh dia lumayan enak. Meskipun dia overlapping, meskipun dia tebel, dia tuh nggak yang sampai madi gitu, nggak. Tapi dia masih basah dan ada ekornya agak panjang. Jadi kerasanya tuh ya bener kayak ngisi banget ruang gitu. Jadi tebel di si bassnya. Kemudian
Kemudian untuk sub bass-nya itu masih kerasa, rumbling tuh keluar semua. Dan upper bass-nya enaknya tuh dia nggak pecah. Jadi kerasa banget kalau si bass-nya itu udah bener-bener solid gitu. Cuman ya sebagai perbandingan gini, di mode defaultnya aja menurut gua bassnya udah tebal. Apalagi pas mode bass boost-nya dinyalain gitu, equalizer bassnya dinyalain tuh udah yang wah gila lah, overlapping kemana-mana. Cuman kalau misalnya dipakai untuk sport, untuk olahraga itu tuh dapat banget beatnya. Makanya gua kalau misalnya lagi olahraga bisa jadi gua pakai gitu, beberapa kali gua coba. Cuma kalau misalnya lagi nge-chill biasa sih pasti ya gua matiin si mode bassnya karena menurut gua kurang nyaman dan gua lebih enak di mode defaultnya. Untuk mids-nya, baik vokal dan instrumen sebenarnya masih extend, masih hadir gitu ke depan gitu, masih ada. Cuman ya nggak yang clear-clear banget, terlebih kalau misalnya bass-nya masuk, ya udah overlapping gitu, ketimpa gitu. Nggak terlalu yang jadi dominan karena dominan bass-nya. Cuman ya, gue masih bisa menerima sih kayak kalau ngedengerin lagu band yang bass-nya tidak terlalu parah gitu, masih kayak yang biasa-biasa aja, suara vokal dan instrumen masih kedengeran enak. Cuman jarak separasi antara vokal kemudian ada instrumen itu tuh jaraknya masih deket, jadi kayak apa ya, kayak nggak yang sampai tumpang tindih nggak, tapi kayak jaraknya jadi berhimpitan gitu, jadi separasinya nggak seluas itu, nggak kerasanya nggak terpisah itu. Kemudian untuk vokal juga gua ngerasain karena dia jaraknya pendek antar vokalnya, jadi kayak si main vokal sama backing vokal tuh ya masih agak empet-empetan, dan sama instrumen, vokal instrumen tuh kayak masih berasa kayak balap-balapan gitu. Dan untuk vokalnya juga gue ngerasain di belakang itu masih ada buntutnya, masih ada distorsinya, masih ada belakangnya tuh masih begitu. Sedangkan untuk treble-nya ya gue bisa ngerasain treble-nya tuh kayak nyumput di belakang gitu. Jadi nggak terlalu ketara, nggak terlalu extend maju ke depan karena ya udah ketutupan sama si bass dan mid-nya yang naik juga. Jadi kayak apa ya, kayak nongol-nongol dikit. Jadi ya nggak sparkling sama sekali, nggak ngecering sama sekali gitu. Gue ngerasainnya ya gitu-gitu aja. Ngerti kan maksudnya? Sedangkan untuk soundstage dan sound imagingnya menurut gua ya standar aja sih di harganya ya so-so aja. Cuman kalau misalnya buat temen-temen yang nanya, "Bang, ada nggak yang lebih bagus?" Ada. Di harganya ada. Kesimpulannya, si PetMate S17 ini gua sih bisa merekomendasikan ya, tapi hanya untuk kalangan tertentu. Pertama, untuk teman-teman yang memang suka bass. Kedua, untuk teman-teman yang memang suka untuk olahraga, karena tujuannya dia untuk menemani kita beraktivitas olahraga atau untuk sport. Jadi ya gue bisa merekomendasikan ini buat teman-teman, dan gue sendiri pribadi demen sih sama si PetMate S17 ini. Buat teman olahraga, beatnya dapat, bassnya dapat, terlebih gue basshead, gue penyuka bass, ya enak aja menurut gue. Terus juga untuk dipakai buat nge-chill gitu, dengerin lagu EDM masih masuk banget, masih enak banget gitu. Jadi ya bisa dipakai nge-chill, bisa dipakai buat olahraga, dan mic-nya bagus, ingat ya, mic-nya bagus, bisa dipakai meeting online tuh lumayan tuh buat teleponan, terus baterainya juga tahan lama ya. Menang banyak sih sebenarnya kalau kata gua mah. Intinya si PetMate S17 ini dia nggak jualan gimmick yang gua rasa ya. Jadi makanya gua appreciate sama si PetMate S17 ini. Jadi gua rekomendasikan si PetMate S17 ini buat teman-teman beli. Tentunya untuk kebutuhannya ya, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, sesuaikan dengan selera teman-teman. Nah, kalau gitu videonya sampai sini aja. Sorry kalau misalnya ada salah kata, sorry kalau misalnya terlalu singkat. Masih ada pertanyaan? Boleh langsung ke kolom komentar di bawah. Kalau suka sama videonya jangan lupa di subscribe, bongkar bronya biar kita makin senang lagi bikin videonya. Kalau gitu Alit Suralit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.